Lu pernah mikir nggak sih kalau ujung-ujungnya kita semua bakal jadi tanar lagi? Ngapain repot-repot bangun pagi, macet-macetan di jalan, atau pusing mikirin cicilan? Pertanyaan aneh kayak gini nih yang belakangan lagi rame banget di TikTok. Bukan karena ada motivator baru, tapi gara-gara penguin. Yap, si hewan lucu yang jalannya kayak mau jatuh itu tiba-tiba jadi ikon filosofi yang bikin jutaan orang mikir, hidup ini ada gunanya nggak ya? Perkenalkan, ini dia si penguin nihilis yang viral. Dan di Fakta First kali ini, kita bakal bongkar habis apa artinya dan kenapa dia bisa bikin kita semua mendadak jadi filsuf dadakan. Oke, jadi bayangin gini, lo lagi scroll TikTok, lihat kucing joget-joget, orang masak, terus tiba-tiba muncul gambar penguin yang tatapannya kosong, mukanya datar, kayak lagi mikirin tagihan akhir bulan yang gak habis-habis. Di bawahnya ada tulisan quote-quote yang nyentil jiwa, kayak hidup ini cuma sandiwara tanpa sutradara, atau semua usaha pada akhirnya akan sia-sia. Nah, ini dia si penguin nihilis. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma diam aja. Tapi esensinya bikin lo nge-freeze scrolling dan mikir, anjir, bener juga ya. Fenomena ini tuh gak cuma sekadar tren receh doang. Penguin nihilis ini sebenarnya representasi visual dari sebuah aliran filsafat yang namanya nihilisme. Sebuah konsep yang udah ada dari zaman bahela, tapi baru ngetren lagi gara-gara seekor penguin di internet. Ini menunjukkan gimana hal-hal kompleks bisa jadi sederhana dan mudah dicerna lewat media kayak TikTok. Sekarang, mari kita ngopi bareng dan bongkar apa itu nihilisme. Karena konsep ini sering banget disalahpahami. Banyak yang mikir nihilisme itu sama kayak putus asa, sedih berkepanjangan, atau pengen bunuh diri. Padahal nggak segitunya juga, bro. Di warung kopi ini, kita bisa bayangin nihilisme itu kayak lo lagi minum kopi, terus tiba-tiba lo mikir, kenapa gue harus minum kopi ini? Apa tujuan gue minum kopi? Toh nanti juga habis, terus gue haus lagi. Nah, itu inti dari nihilisme, mempertanyakan makna, nilai, dan tujuan dari segala sesuatu. Intinya, nihilisme adalah pandangan filosofis yang berpendapat bahwa hidup itu tanpa makna, tujuan, atau nilai yang inheren. Tidak ada nilai moral yang objektif atau makna yang mendasari keberadaan. Ini bukan berarti kita harus langsung pasrah dan gak ngapa-ngapain ya. Ada beberapa jenis nihilisme, tapi yang paling relevan sama si penguin viral ini adalah nihilisme eksistensial. Ini adalah keyakinan bahwa hidup itu pada dasarnya nggak punya tujuan atau makna yang udah ditetapkan dari sananya. Jadi, nggak ada cetak biru ilahi atau tujuan besar yang udah ditentukan buat hidup kita. Kita cuma ada, terus ya udah, selesai. Ini mirip kayak kita lahir di tengah-tengah film yang udah mulai. Kita nggak tahu awal ceritanya gimana, terus tiba-tiba kita harus jadi pemeran utama, tanpa skrip, tanpa tujuan yang jelas. Paham kan? Nah, sekarang pertanyaan menariknya, kenapa harus penguin? Kenapa nggak kucing, anjing, atau bahkan manusia yang mukanya datar? Ini ada alasannya, kawan. Penguin itu kan makhluk yang secara visual lucu, menggemaskan, dan sering digambarkan sebagai hewan yang punya kehidupan sosial teratur di kutub yang dingin. Tapi, justru kontras antara kelucuan dan kekosongan tatapannya itulah yang bikin dia jadi ikon sempurna buat nihilisme. Bayangin, makhluk yang harusnya ceria, lucu, tapi di meme dia digambarkan dengan ekspresi yang benar-benar tanpa emosi, seolah dia udah mengalami semua, dan sekarang cuma bisa pasrah sama takdir. Ini ngena banget sama kondisi banyak orang di era modern yang ngerasa capek dengan tuntutan hidup, tapi di sisi lain harus tetap terlihat baik-baik saja di media sosial. Di era informasi yang serba cepat ini, kadang kita merasa kewalahan dengan banyaknya pilihan, tujuan, dan standar yang harus dicapai. Tapi pada akhirnya kita mempertanyakan, untuk apa semua ini? Penguin nihilis ini mewakili perasaan itu. Dia cute, tapi tatapannya bilang, gue udah lihat semua dan gak ada yang penting. Simbolisme ini jugalah yang bikin dia relatable banget sama Gen Z dan milenial, yang seringkali dihadapkan pada krisis eksistensial. Pertanyaan-pertanyaan besar tentang tujuan hidup di tengah ketidakpastian dunia. Tapi tunggu dulu, jangan keburu mikir kalau nihilisme itu selalu identik sama depresi atau sikap pesimis total ya. Ini nih bagian paling penting yang sering disalahpahami. Ada yang namanya nihilisme optimis atau nihilisme positif. Kedengarannya paradoks kan? Tapi justru disinilah letak keindahan dan kebebasannya. Kalau kita udah menerima kenyataan bahwa hidup ini nggak punya makna inheren, tujuan yang mutlak, atau nilai moral yang baku, justru kita jadi bebas untuk menciptakan makna dan nilai kita sendiri. Kita jadi nggak terikat sama ekspektasi orang lain,
standar masyarakat, atau dogma-dogma yang membatasi. Lo bisa jadi bebas untuk ngejar apa yang benar-benar bikin lo bahagia, tanpa harus mikir, penting nggak ya ini buat orang lain? Atau berguna nggak ya ini di mata Tuhan? Misalnya nih, lo pengen jadi seniman jalanan, padahal keluarga lo maunya lo jadi dokter. Kalau lo menganut nihilisme optimis, lo bakal mikir, toh ujung-ujungnya hidup ini cuma sekali, dan nggak ada makna mutlak. Kenapa gue nggak kejar apa yang bikin gue senang sekarang? Ini sama kayak kita dapat kanvas kosong. Kalau kita percaya udah ada gambar yang harus kita buat, kita bakal stres. Tapi kalau kita tahu kanvasnya kosong dan kita bisa gambar apa aja, kita jadi bebas berekspresi. Itu inti dari nihilisme yang positif. Ini bukan tentang menyerah pada hidup, tapi tentang mengambil kendali atas hidup lo sendiri dan memberikan makna sesuai keinginan lo. Pada akhirnya, si penguin nihilis viral di TikTok ini bukan cuma sekedar meme lucu yang lewat doang. Dia jadi pengingat buat kita semua untuk berhenti sejenak dan merenungkan lagi tentang hidup. Mungkin nggak perlu jadi filsuf beneran buat mempertanyakan makna. Cukup lihat si penguin, terus mikir, apa yang benar-benar penting buat gue? Apa yang bikin gue ngerasa hidup ini ada isinya? Mungkin jawabannya bukan di buku tebal filsafat, tapi ada di hal-hal sederhana yang lo pilih sendiri untuk lo jalani. Entah itu bangun pagi buat bikin kopi enak, bantuin temen, atau sekedar scrolling TikTok nyari penguin lain yang bikin lo mikir lagi. Gimana menurut lo? Apakah lo juga termasuk yang setuju dengan filosofi si penguin nihilis ini? Atau lo punya pandangan lain? Yuk, tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, kalau lo suka konten deep dive kayak gini, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya dari Fakta First. Sampai jumpa di video berikutnya.